Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tan Febrian Saputra dari kelas 1113, absen nomor 3. Di sini saya akan memaparkan sebuah novel yang berjudul Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta, karya dari Louis Sepulveda. Ya, novel ini mencantumkan dua kata menarik, yaitu kisah cinta. Setelah saya baca kurang lebih sekitar 2 sampai 3 bulan, novel ini tidak mengkisahkan sebagaimana judulnya, yaitu kisah cinta. Novel ini lebih banyak mengarah kepada sebuah hubungan timbal balik antara sesama manusia. Jadi di dalam bab pertamanya itu ceritanya dimulai dengan dokter gigi yang bernama Dokter Lo Chim, yang 6 bulan sekali berkunjung ke desa dalam hutan Amazon. Desa yang dikunjungi ini salah satunya itu namanya bernama El Idilio. Si dokter di dalam sana bertemu dengan sebuah Pak tua yang bernama Antonio Jose Bolivar. Di sana dia berbincang banyak soal ininya masing-masing. Pak Antonio Jose Bolivar ini kagum lah bersama Dokter Loachim ini. Mereka berdua ngobrol banyak tentang kisah-kisah mereka. Terus Dokter Loachim ini mempunyai satu misi, yaitu mereka pun di sana menceritakan banyak kisah-kisah menarik dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan Pak Tua pun menceritakan sebelum dirinya beranjak pindah ke tempat desa El Idilio ini, beliau sempat tidak bisa mempunyai anak bersama istrinya di desa sebelum dia pindah di desa El Idilio ini. Jadinya beliau bertransmigran dari desa sebelumnya ke desa El Idilio ini. Banyak orang yang menjadi transmigran juga tidak mampu dan bertahan dengan ganas isolasi dalam hutan, termasuk istri dan Pak Antonio Jose Bolivar itu sendiri. Pemukiman pertama mulai dari yang berguguran adanya gara-gara makanan buah tak dikenal. Yang lain pun dan banyak penyakit, yaitu dengan demam dan lain-lain. Terus setelah bertahun-tahun, efek dengan Pak Antonio Jose Bolivar yang terkenal dengan suku pedalaman Suar, dengan mereka dia menjalin persahabatan, bahkan dianggap bagian dari kelompok mereka. Ia belajar mengenali alam dan perilaku penghuni hutan. Yang mengejutkannya, Pak Antonio Jose Bolivar ini yang hidup banyak di hutan, dia sangat menikmati hobi barunya, yaitu sampai suatu hari ditemukan seorang mayat bule mengambang di atas perahunya dengan luka cabik-cabik di atas batok kepala. Pak Antonio Jose Bolivar ini menganalisis bahwa seorang bule tersebut dimakan atau dicambuk oleh kumbang betina yang mendendam kepada anaknya yang telah dikuliti. Jadi si bule ini konteksnya itu adalah dia memburu seekor macan kumbang, dan mungkin itu adalah anak dari macan kumbang tersebut. Jadinya ibunya marah dan menerkam seorang bule tersebut. Hari berikutnya, seekor keledai juga luka sayat serupa berlari kencang menghebohkan desa. Ketakutan merebak di bawah komando wali kota yang dijuluki Siput Lendir. Mereka melakukan ekspedisi maki teror masuk ke dalam hutan dan menemukan penyebab kegelisahan. Pak Tua yang dianggap paling mengenal hutan pun turut serta. Hari-hari perburuan digambarkan dengan baik oleh si penulis. Tentang otot
tanahnya, suasana hutan, dan karakteristik penghuninya. Diharapkan pada negosiasi tak menguntungkan ditinggalkan sendiri menaklukkan penghuni asli yang telah tersakiti. Jadi di sini sudah masuk ke dalam cerita pertemuan Pak Tua dan si macan kumbang tak terelakkan pada halaman 111. Setelah saling mengintai dan mempelajari, duel pun terjadi. Sayang penyebab yang membuatnya terusir dari suku Suar menggunakan senjata api. Terjadi peluru menembus perut si macan kumbang. Seolah pertarungan itu ia menangkap, tapi matanya tidak berlinang air mata. Lantas dengan penuh amarah, ia buang senapannya dan melihat tenggelam tanpa kejayaan. Ia kembali ke gubuknya dengan novel manis dengan kisah cinta. Jadi yang saya dapat dari novel Pak Tua yang bahasa kisah cinta ini, banyak moral etika dalam berburu, dalam bersosialisasi, hubungan timbal balik antara alam dengan manusia, misteri-misteri yang ada di dalam hutan. Ya kurang lebih begitu. Jadi sekian dari saya, Tan Febrian. Mohon undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.